Sampai di situ clear ya. Nah, Tuhan Yesus ketika mengatakan ini, aku datang untuk membawa damai, ini adalah metafora. Bukan ya, aku datang bukan untuk membawa damai. Itu adalah metafora. Metafora terhadap siapa? Terhadap kejahatan. Bahwa kejahatan itu akan dia musnahkan, gitu ya. Sehingga dia akan membawa pedang. Lalu mengapa mengatakan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya? Jadi begini, teman-teman pasti di dalam satu keluarga ada juga yang jalannya lurus, ada yang jalannya tidak lurus, ada aja pengaruh hal-hal yang jahat, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Dan itulah yang akan akhirnya jadi terpisah karena dia mengikuti ajaran kasih. Dia nggak akan terjadilah perpecahan di antara mereka karena yang satu mau ikut ajaran kegelapan, yang satu mau ikut ajaran terang dan seterusnya. Ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kasih itu perwujudannya bukan hanya dengan cara memeluk, bukan cuma dengan cara memberikan segalanya, tapi juga tentu mengajarkan. Ada juga di situ memberikan peringatan, ada juga di situ memberikan hukuman akan kesalahan kepada anak kita ketika salah supaya anak kita lurus. Demikian Bang Faruk. Oke, itu penjelasan Abang. Ya, pembelaan Abang mengatakan itu sangat konseptual. Sekarang Bang nanti Faruk nanti konseptualnya nanti kita bahas Bang. Ya, Abang katakan tunggu dulu Bang. Tadi Abang ngomong aku diem, gantian lah ya. Oke. Cuman maksudnya tadi Anda katakan, ya sabar dulu Bang. Tadi Anda katakan apa yang tertulis dalam Matius 10:34 sampai 36 itu perumpamaan. Maka aku juga bisa mengatakan Roma 13:10 yang Abang kasih ini juga perumpamaan. Ya, maknanya apa perumpamaan itu? Ketika Paulus mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat, maksudnya itu dengan kasih itu Anda harus membunuh. Dengan kasih itu Anda harus berlaku jahat kepada orang lain. Anda harus merampok. Anda harus menipu. Apakah itu gambaran kasih? Jawab Bang. Ini perumpamaan Bang. Roma 13:10 ini perumpamaan. Makna perumpamaan itu Abang dibolehkan membunuh, dibolehkan memperkaus, dibolehkan Abang menipu, dibolehkan Abang untuk merampok. Perumpamaan juga ini Bang. Oke, boleh aku jawab Bang Faruk? Silakan. Jawabannya simpel. Jadi kita jangan melebihi apa yang tertulis. Bang Faruk sudah melebihi apa yang tertulis. Dikatakan membawa. Aku punya dasar. Nanti Anda tanya dasar Anda. Menjelaskan Bang Faruk. Aku punya dasar Bang. Aku punya dasar. Anda jangan intervensi dulu perumpamaanku Bang. Anda jangan intervensi perumpamaanku. Karena perumpamaanmu sendiri nggak aku intervensi. Bang, Anda jangan intervensi perumpamaanku. Gini Bang, cara menyatukannya gini. Ku tanya dulu, Abang dengan disiplin ilmu apa Abang menafsirkan itu perumpamaan? Matius 10 nomor 34. Setelah itu Anda tanya ke aku, dengan disiplin ilmu apa aku menafsirkan ini perumpamaan? Itu yang benar Bang. Bukan memaksakan kehendak kita satu sama lain. Sebut aja dulu Bang, Abang dulu sebutkan. Dengan disiplin ilmu apa Anda menyatakan itu perumpamaan? Wallahi nanti ku sebutkan sama Abang dengan disiplin ilmu apa aku menyatakan ini perumpamaan. Dan apa dasar dari penjelasan perumpamaanku? Silakan. Dengan disiplin ilmu apa Anda menyatakan itu perumpamaan? Silakan. Aku jawab. Karena begini, kita sama-sama guru agama nih Bang Faruk. Bang Faruk guru agama di sebelah, aku guru agama di sebelah. Aku nggak guru agama Bang. Aku guru agama. Jelas? Ya, teman-teman tahu gitu. Pasal ini aku tahu semua. Aku jelaskan ya. Ketika Bang Faruk mengatakan, atau ketika saya mengatakan membawa pedang sesuai dengan yang tertulis, jangan dibawa jadi disiplin ilmu apa? Anda katakan Anda guru agama, jangan jelaskan lagi penjelasan. Anda sudah memberikan tadi di awal penjelasan Bang, supaya menyatukan kita berdua ini, bahwasanya kita ngomong tidak berdasarkan muncung kita saja. Kita berbicara dengan ilmu. Abang sebutkan disiplin ilmu apa Abang gunakan ketika Anda menyatakan itu adalah perumpamaan dan Anda berupaya untuk menafsirkan. Silakan sebutkan nama disiplin ilmunya. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Nanti giliranku gitu loh Bang. Bang Faruk, jangan loncat-loncat Bang Faruk. Kenapa saya bilang loncat-loncat? Karena tadi saya belum selesaikan jawaban, Bang Faruk udah langsung tanya disiplin apa. Tadi Bang Faruk karena menyampaikan satu statement yang menurut saya salah. Dikatakan membawa pedang, bukan membunuh. Berbeda membawa pedang dengan membunuh.
Bang, aku pun dari awal aku tidak ada mengatakan membunuh, Bang. Tadi membunuh, Bang, Faruk mati bilang 10 membunuh, aku tidak ada memperkosa. mengatakan membunuh, Bang. Tadi dikatakan membunuh, memperkosa teman-teman. Itu Roma 13. Itu perumpamaan Roma 13 nomor 10-nya aku bilang, bukan mati 10. Gimana sih Abang ini? Abang bisa diskusi nggak, Bang? Roma 13 nggak ada kalimat membunuh, Bang. Nggak ada kalimat membunuh. Nanti ku jelaskan, nanti ku kasih samamu, Bang, dalil dan dasar perkataanku. Oke, Sekarang silakan. kau dulu, Bang. Kau pertanggungjawabkan dulu perumpamaanmu. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau menyatakan itu perumpamaan dan kau berupaya untuk menafsirkan? Silakan. Nanti giliranku, Bang. Baik, aku jelaskan. Jadi ini kan Alkitab ini berisi sejarah peristiwa, ya. Bang, bukan penjelasan loh abangku. Disiplin ilmu apa? Kau ngerti nggak, Bang, disiplin ilmu bagi Allah? Tapi disiplin ilmu apa kau pakai, Bangko? Ketika menyatakan itu perumpamaan, disiplin ilmu apa? Silakan, jangan menjelaskan. Bang Faruk, Guru agama kok kayak gini. Bang Faruk, ini bukan Q&A, ya, bukan Q&A. Jadi bukan saya bertanya Anda menjawab, Anda bertanya saya menjawab gitu loh. Ini bukan Q&A. Bang Faruk kasih penjelasan kepada saya maksud pertanyaan Bang Faruk biar saya mengerti apa yang ada di otak Bang Faruk. Kalau ada di otak saya, ini adalah ilmu teologia. Ya, mempelajari Alkitab, ya, dari kontekstualnya, dari bahasa aslinya. Tapi apa yang ada di otak Bang Faruk, saya nggak paham dong. Bang Faruk jangan bikin Q&A. Aduh, ya Allah. Abang tadi katakan mati 10 nomor 34 itu adalah perumpamaan. Setelah itu Anda menjelaskan. Ya kan? Katakan kepada kami, apa dasarmu? Apa kompetenmu menyatakan itu perumpamaan dan kau memberikan penjelasan? Ini jadinya disiplin ilmu apa kau gunakan, Bang? Kalau nggak ada kau gunakan disiplin ilmu, katakan berarti cocokmologi. Apa yang kau katakan tadi berdasarkan cocokmologimu saja. Saya juga bisa bertanya ke Bang Faruk kalau kayak gitu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang enggak. Nanti ku jawab, Bang. Giliran nanti ku kasih tahu, Bang, disiplin ilmunya, Bang. Giliran nanti Roma 13 nomor 10, ku kasih tahu, Bang, disiplin ilmunya, Bang. Ku jabarkan nanti sama kau, Bang. Bang silakan Pas sembarangan muncul ku cakap. Bang Naga Noise, Bang. Aduh. Bang Faruk. Pak Hendrik, tolong ini diinterupsi dulu Bang Faruk ini karena jadi Q&A begini. Mengarah kemana begini kalau kayak begini doang pertanyaan? Loh, kok Q&A? Abang ngerti nggak? Tadi tunggu dulu Bang Naga, jangan masuk dulu Bang Naga. Biar dapat poinnya, Bang. Tadi aku kasih data Matius 10 nomor 34 sampai 36, dengan mudahnya Anda mengatakan itu adalah perumpamaan. Terus Anda menafsirkan perumpamaan itu dengan mudahnya. Kita buktikan bahwasanya diskusi kita di ini tidak berdasarkan ludah saja, tapi berdasarkan ilmiah dan juga pengetahuan. Berdata dan berdasar gitu loh, Bang. Kutanya samamu, metode disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika engkau menyatakan data yang kau kasih Matius 10 nomor 34 sampai 36 itu adalah perumpamaan. Disiplin apa nama disiplin ilmunya, Bang? Disiplin ilmu banyak, Bang. Karate juga nama disiplin ilmu. Taekwondo juga nama disiplin ilmu. Teologi ya. Oke, Bang. Teologi itu bersifat umum, Bang. Teologi itu bersifat umum, Bang. Sekarang satunya apa? Bilang kalau nggak ada, Bang. Bilang katakan nggak ada, aku jelaskan aku. Kalau aku tanya balik, katakan nggak ada, aku jelaskan Roma 13:10-nya. Ya udah silakan jelaskan. Oke. Dengar teman-teman ya. Beginilah kualitasnya teman Kristen. Dia mengaku seorang guru. Oh kan, udah penghakiman. Udah penghakiman. Ayo jelaskan. Bang Hendrik, diam dulu. Beginilah kualitasnya teman-teman Kristen. Dia mengatakan dia seorang guru. Diam dulu Bang Hendrik. Ya, dia mengatakan seorang guru. Tetapi ketika kita ajak dia untuk berdiskusi, ya, tidak ada edukasi yang ditunjukkan, hanya kebohongan saja. Ketika dia sudah terpojok, dia menggunakan hawa nafsunya untuk menyangkal apa yang tertulis dalam Bible-nya. Kalau saya Roma 13 nomor 10, kasih yang disampaikan Paulus di sini adalah bermaksud perumpamaan itu apa? Kau boleh membunuh, kau boleh merompak, kau boleh memperkaos, kau boleh menipu dan berbohong. Itu perumpamaannya. Apa nama disiplin ilmu yang kau gunakan, Faruk? Nas itu apa? Data dari itu apa yang tertulis di situ. Apa nasnya? Baca Efesus 2 nomor 15.
Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Baca bang, Efesus 2 nomor 15. Di sini Paulus di dalam Roma 13 nomor 10 mengatakan, baca ini bang. Nih ya. Ini nas bang. Aku pakai nas atau nakli. Nama disiplin ilmunya nakli. Ada dua kan metode disiplin ilmu ketika diskusi, nakli dan juga akli. Aku pakai nakli. Ini tengok nih bang. Di sini dikatakan Paulus, tunggu blunder kameraku. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di sini dia mengatakan karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di dalam Roma 13:10 Paulus mengatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ingat ya, kegenapan hukum Taurat. Kita buka apa kata Paulus juga di dalam Efesus 2 nomor 15. Lihat ini bang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Baca bang. Bang Genius. Iya. Silakan. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat ini siapa bang? Yang membatalkan hukum Taurat ini siapa bang? Yesus, Tuhan Yesus. Kok Yesus? Surat Efesus ini tulisan siapa bang? Tulisan Paulus. Yang membatalkan hukum Taurat siapa bang? Tuhan Yesus. Bang Paulus. Nggak jujur kok paman. Ini itu bukan, aku bilang bang. ini bukan Kenapa aku katakan makna Roma 13:10 itu berarti boleh membuni, boleh memperkaos, boleh menipu atau berbohong. Karena apa? Dalam Efesus 2 nomor 15 Paulus telah membatalkan hukum Torah. Bahagian dari 10 hukum Torah. Jangan membuni, jangan merompak, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta. Itu bagian 10 perintah Tuhan kepada Bani Israel. 10 dari hukum Torah dari Tuhan kepada Bani Israel. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15 hukum Torah telah dibatalkan. Maka berdasarkan Roma 13 nomor 10 ketika Paulus menyatakan kasih yang dia maksud adalah kasih yang berdasarkan hukum Torah yang terbatalkan. Apa itu hukum Torah yang terbatalkan? Boleh bunyi, boleh perkaos, boleh bohong, boleh rompak. Silakan. Oke, aku jawab. Gitu bang. Aku jawab. Udah, diam gantian. Kan gantian aku jawab. Oke. Silakan. Kalau yang dimaksud Bang Faruk dasar ilmu itu pun salah ngomongnya. Dia bilang naskli dan akli. Sebenarnya itu akli dan nakli. Akli itu artinya berasal dari nakli. Bang, itu pertama aku sampaikan aku tunjukkan dulu nasnya. Gantian lah ngomong. Aku tunjukkan naskah. Bang ini. Aku ngomong naskah bang. Terus. Gimana kita bisa mendengarkan kalau begini? Nama disiplin ilmunya nakli. Ya kan? Manusia. Marah bang. Oke, aku jelaskan. Aku lanjutkan. Oke. Jadi jangan so tahu kau, karena aku tahu semua itu, tapi karena otakmu aku yang belum paham maksudnya apa pembicaraanmu. Oke, aku jelaskan. Kok marah? Aku menjelaskan dari apa? Dari kalimat dari Efesus 2 ayat 15. Di situ kagak ada kalimat jangan membunuh, kagak ada kalimat memperkosa membunuh. Itu kalimat membatalkan hukum Taurat. Jadi itu namanya kau pakai akli. Karena kau mengakalkan apa yang tertulis, apa yang terwahyukan, bukan pakai nakli. Cemananya otakmu ini. Kau bilang pakai nakli, artinya tertulis. Apa yang tertulis kau bacakan, tidak kau tafsirkan. Kalau kau tafsirkan itu namanya akli. Aduh, cemana ini. Gantilah nih Bang Faruk, kualitasnya berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Dia bilang nakli tapi dia tafsirkan. Kalau nakli itu wahyu. Kalimat tertulis itulah yang kau tafsirkan. Tidak ada yang di luar dari apa yang tertulis. Itulah nakli. Baca dulu bang, sabar dulu, diam dulu bang. Akal dan paham nggak kau sampai di situ? Cemananya kau bang, ini? Bang, baca dulu bang. Sabar dulu bang. Berikut ini adalah 10 hukum Torah yang tertulis dalam Keluaran 20 nomor 2 sampai 17. Betul? Betul? Yang pertama, aku Tuhanmu, jangan ada Tuhan lain. Ya, apa ini? Kuduskan hari-hari Sabat. Jangan membuni, jangan berzinoi, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta, jangan menyolong. Sudah? Udah. Inilah 10 hukum Torah yang tertulis dalam Keluaran 20 nomor 2 sampai 17.
Inilah 10 hukum Torah, aku ulangi lagi. Inilah 10 hukum Torah yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 nomor 2 sampai nomor 17. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, baca Bang. Baca Bang. Ini nas. Ketika aku baca namanya nas. Ketika aku menyampaikan namanya nakli. Disiplin ilmunya disebut nakli. Ketika aku membacakannya, aku sebut nas. Itu nama disiplin ilmunya apa? Nakli. Sekarang baca Bang. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya, baca Bang. Hei. Iyalah, bacalah. Masa aku disuruh baca? Kan ini gantian kau yang ngomong, aku diam. Bacalah, kan ini bibelmu. Udah mulai jijik bacanya. Bukan, karena kita udah baca tadi buku 2 ayat 15. Jangan pengulangan. Baca dulu, aku mau dengar dari lisanmu itu. Lisan pembohongmu itu, baca. Aku udah tahu arah pembicaraan kau. Kita lanjut aja lebih jauh lagi, lebih dari arah pembicaraan kau. Aku jelaskan ya. Biar paham kok Bang, baca Bang. Tulisan kau tuh kecil kali, aku baca ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab besar nih, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dah. Telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang batal? Kita buka teman-teman ya. Hukum Taurat mana yang batal? Ini semua batal. Oke, sekarang kau butuh jawabannya. Larangan membunuh. Ketika hukum larangan membunuh telah batal, maka kau boleh membunuh. Ketika hukum berzina, larangan berzina telah batal, maka kau boleh berzina. Ketika hukum larangan membunuh telah batal, biar jangan elaborasinya kepanjangan. Kita singkat-singkat lah, biar kita maju terus. Aku jawab ya. Aku jawab. Oke. Yang kita jadi pertanyaan. Kita bahas lah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Butuh jawaban aku nggak? Ya. Enggak Bang, tunggu dulu. Aku butuh kejujuran bukan jawaban. Aku butuh kejujuran bukan jawaban. Padahal dia tidak paham Alkitab, tidak butuh jawaban dari orang. Aku butuh kejujuran bukan jawaban. Jawab dulu pertanyaanku. Yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 nomor 15 siapa Bang? Tuhan Yesus. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua berdusta. Memang kalian pendusta. Ini room yang seimbang lah, room yang seimbang. Gantian, kasih kesempatan. Cuman dusta yang bisa kalian lakukan. Kau itu mau mencemooh, apalagi teman-teman yang mau didiskusikan sama pendusta. Ayo. Inilah dia nas sudah kita tunjukkan nas, dia tolak nasnya. Efesus 2 nomor 15 tulisan siapa Bang? Efesus 2 nomor 15 tulisan siapa? Oh jadi Q&A. Aduh. Efesus 2 nomor 15 tulisan siapa? Kau belajar berdiskusi dulu yang benar Bang. Jawab Efesus 2 nomor 15 tulisan siapa? Bagaimana cara kau bilang yang membatalkan? Oke, ku bawa lagi kau kemari. Yang membatalkan, tadi barusan kau katakan yang membatalkan itu adalah Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Yesus itu dalam iman itu Tuhan. Perkataan dari Tuhan itu adalah firman. Jika memang yang membatalkan itu adalah Yesus, kau baca 2 di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Memang jelas dalam 2 Korintus, dilihat dulu dia moderator, biar dapat poin sama teman-teman di bawah. Ini udah nggak bisa nih, udah bohong dia. Kau katakan yang membatalkan di hukum Taurat dalam 2 Efesus 2 nomor 15 adalah Yesus. Sementara dalam imanmu, Yesus itu adalah Tuhan. Seiring karena Yesus itu Tuhan, maka perkataan Tuhan itu adalah firman. Sementara perkataan Paulus lagi, tulisan Paulus lagi mematahkan asumsimu. Di mana tertulis itu Paruk? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Apa yang kusampaikan kepadamu bukanlah dari firman Tuhan, tetapi dari orang yang BODOH yang ingin bermegahan. Bukan firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. Bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Maka ulangi lagi pertanyaan ini Bang. Jujurlah kau Bang. Ketika berdiskusi kita tidak butuhkan orang cerdas. Yang kita butuhkan adalah orang yang jujur. 2 Efesus 2 nomor 15. Yang membatalkan hukum Torah siapa Bang? Yang membatalkan hukum Torah siapa Bang? Nyungsep kau ke Google kan? Nyungsep aja kau ke Google kau. Guru kau bilang kau guru kayak gila guru. Katanya dia lebih paham Bibel ini, tahu nih. Sikit-sikit nyungsep ke Google. Yang membatalkan hukum Torah dalam Efesus 2 nomor 15 siapa Bang? Bang Genius, siapa? Buka mic-nya Bang.
Yang membatalkan hukum Torah dalam Efesus 2 nomor 15 siapa? Aku di mute moderator. Cemananya kau? Aku di mute, susah kali aku ngomong begini di mute. Oke, sekarang ngomong. Yang membatalkan hukum Torah, yang batalkan hukum Torah, di unmute. Gimana ya aku bisa ngomong? Kali sila kesempatan aku ngomong. nangis gitu ya. Parah kali ini. Seimbanglah kalian. Kalian mau yang membatal. masuk, tapi kalian nggak seimbang. Cemananya? Aduh, janganlah aku kan bisa diam, nggak perlu aku di mute, unmute dari kali di kelas. Baru kayak begini ya. Nyungsumnya dia ke Google itu. Ini mulai. Bukan nyungsum ke Google. Karena ketika kau tanya Nats, aku harus buka Alkitab kan? Iya nggak? Iya. Bukan nyungsum. Udah kita buka tadi nasnya ya Bang. Kau tanya lagi Nats, iya. Aku harus buka lagi. Iya. Kau nanyanya kiri, nanya Nats. Padahal kau bisa baca. Kualitasmu ngeri kali. Udah kepenuhan Roh Kudus ini. Ini udah kepenuhan Roh Kudus ini. Oke, lanjut. Nggak usah jelaskan Bang. Yang kutanya, yang membatalkan siapa Bang? Dalam Efesus 2 nomor 15. Kita udah baca nasnya loh Bang. Bukan Q&A ini. Aku mau jelaskan siapa yang penjelasan Bang. Bukan Q&A ini ya. Bang Faruk, kasih kesempatan ya. Iya, jawab dulu. Yang yang membatalkan siapa? Karena aku tanya kau. Yang membatalkan siapa? Gantian. Aku belum ada Q&A. Gantian aku tanya kau. Di mana kalimat? Enggak, yang membatalkan Efesus 2 nomor 15 siapa? Siapa yang membunuh? Di mana kalimat aku datang untuk membunuh? Siapa yang membunuh? Membawa pedangnya, bukan membunuh. Ayo. Oke. Gantian. Di dalam Efesus 2. Iya, oke, aku jawab ya. Aku jawab. Abang diam ya. Diam ya. Cukup diam. Diam. Oke. Di dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Torah telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya. Di mana tertulis hukum Torah itu Faruk? Dalam kitab Keluaran nomor 2 sampai nomor 4 sampai 17 yang ku sampaikan tadi. Ya, bagian dari hukum Torah jangan bunuh, jangan zina, jangan nyolong, jangan nipu, kan gitu. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15 ada nas yang tertulis bahwasanya hukum Torah itu sudah dibatalkan. Berarti ya, apa yang tertulis dalam kitab Keluaran nomor 4 sampai 17 itu sudah dibatalkan. Karena sudah dibatalkan, maka larangan membunuh sudah tidak ada. Berarti boleh bunuh. Karena sudah dibatalkan, ya larangan zina, berarti boleh zina. Karena sudah dibatalkan, larangan berbohong, berarti boleh bohong. Perbuatan yang membolehkan membunuh, berbohong, menipu, merompak, memperkaos, apakah itu bahagian dari kasih Bang? Hah? Karena apa? Selaras juga Bang dalam Matius 3 nomor 17. Ya, kalau Bang Faruk tidak salah, di situ tertulis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anaknya siapa tuh teman-teman? Itu adalah Yesus. Ternyata di dalam kitab Lukas, Yesus itu mati di kayu salib. Tak mungkin segala sesuatu terjadi di atas bumi ini di luar dari kehendak Bapa. Baru aja Bapak bilang, inilah anakku yang kukasihi. Ternyata anaknya dibiarkan metong di kayu salib. Janganlah penghinaan, gantian lah. Jangan penghinaan, gantian. Penghinaan. Oke, kutanya Abang sekarang, jawab. Siapa yang membatalkan hukum Torah yang tertulis dalam Efesus 2 nomor 15? Silakan. Gini, karena aku kan Q&A, kau jawab. Aku akan mengcounter jawabanmu. Kalau tertulis jangan membunuh itu dihilangkan, bukan berarti kau jadi boleh membunuh. Kau tahu nggak, kepres itu berapa banyak kepres presiden kita ataupun peraturan kita yang dibatalkan. Ketika dibatalkan, ada peraturan yang lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi, lebih bagus lagi. Kalau ada tertulis jangan kencing sembarangan itu diambil, ditulis, dicopot, maka artinya kau boleh kencing sembarangan. Cemana otakmu berpikir? Memangnya aturan terbaru tertulis, sekarang aturannya tertulis boleh membunuh, boleh memperkosa, boleh membunuh. Apakah tertulis begitu sekarang hukumnya? Bodoh kali kau. Kalau hukum itu dihapus bukan berarti hukumnya jadi dibalikkan. Karena kalimatnya begini, baca makanya yang lengkap. Kalimatnya begini, dengan dibatalkan hukum Taurat, maka hukum yang diadakan adalah hukum damai sejahtera. Paham kau? Lalu kau tanya, apa itu damai sejahtera? Apakah damai sejahtera itu boleh membunuh? Boleh memperkaos? Cemananya otakmu berpikir kalau kau bilang hukum damai sejahtera itu artinya kita boleh membunuh, boleh memperkaos? Dari mana?
Itu nakli apa itu? Akli itu. Akalmu itu akal jahat itu. Orang damai sejahtera, orang kasih, orang sampai apa hukum Tuhan Yesus? Kau nggak ngerti hukum Tuhan Yesus, makanya buka Alkitab yang jelas. Hukum Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Apa itu hukum kasih? Kau nggak ngerti hukum kasih. Hukum kasih itu ketika kau berpikir saja kau sudah berdosa. Kau berpikir mau membunuh, kau sudah berdosa. Kau berpikir mau memperkaus, kau sudah berdosa. Udah bang, udah jangan khotbah, udah. Sekarang sudah. Berpikir sudahlah lama kali ya. Jadi hukum kasih itu hukum yang lebih dalam daripada hukum Taurat. Ngerti kau? Bodoh kali kau berpikir. Hukumnya dihapus. Berarti aku sekarang boleh melakukan semua. Bodoh kali, tidak ada kalimat seperti itu. Aklimu itu nyasar, ya pakai nakli yang benar, jangan akli yang nyasar. Bukan cari menang kalah. BDO tuh nggak usah dibilangi, yang kita nggak usah serang fisik, biasa aja, nggak usah serang fisik, biasa. Iya oke Bang Naga. Berkali-kali Bang Faruk katakan teman-temannya, kita apologet Islam berkali-kali mengatakan dasar dari diskusi itu adalah kejujuran. Kita butuh orang jujur, bukan orang cerdas. Karena orang yang jujur, orang cerdas belum tentu jujur. Tapi orang jujur sudah pasti menyampaikan kebenaran dalam lisannya. Oke, ku beri akan analogi. Tapi jujur ya. Ya, ketika pemerintah Republik Indonesia telah membatalkan undang-undang penggunaan narkoboy, penggunaan undang-undang narkoboy, apakah apakah masyarakat Indonesia masih tersalahkan ketika mereka menggunakan narkoboy? Apakah masyarakat Indonesia masih dilarang menggunakan narkoboy? Jawab jujur Bang. Hukum undang-undang narkoboy udah dibatalkan ini, hah? Ya, ketika undang-undang narkoboy itu dibatalkan, biasanya pemerintah akan mengeluarkan undang-undang yang lebih sempurna. Aduh, itu kau tanya Bang. Kemana aja kau butuh jawaban? Aku nggak minta kau mengeluarkan undang-undang baru Bang. Biasanya pemerintah begitu. Enggak, jangan kau seakan-akan jadi pemerintah kau Bang. Aduh, kok jadi kayak gini Bang. Bawa pemerintah kan? Gini loh Bang, maksudku Bang, ketika pemerintah Republik Indonesia telah membatalkan hukum undang-undang narkoboy, membatalkan. Ini poinnya Bang ya, golden kata-katanya itu membatalkan penggunaan narkoboy. Apakah masyarakat Indonesia boleh menggunakan narkoboy? Begini, kalau kasih perumpamaan, itu kan perumpamaan ya. Ketika misalnya itu perumpamaan yang masuk akal lah. Enggak, kan kita tahu pemerintah kita nggak setuju. Jujur ya. Jadi jawabannya adalah ketika itu dibatalkan akan keluar undang-undang yang baru. Gimana pemikirannya kalau kayak begitu? Gini, ketika pemerintah membatalkan larangan untuk membunuh, apakah boleh membunuh? Seperti itu pertanyaanmu jadinya. Kan nggak masuk akal. Bang, yang ku tanyakan Bang perumpamaan itu pertanyaanku sederhana. Ketika pemerintah Republik Indonesia telah membatalkan, sama aja pertanyaanmu dengan ketika undang-undang korupsi itu semua dibatalkan, apakah boleh korupsi? Bolehkah? Bolehkah korupsi? Di mana di dunia ini ada undang-undang membatalkan untuk orang boleh korupsi? Di mana di dunia ini? Makanya kasih perumpamaan yang perumpamaan itu bisa dijalankan, bukan perumpamaan yang nggak masuk akal. Cemananya nih Bang? Nah, ini dia gunakan akalnya. Ini dia barusan gunakan akalnya di mana dia katakan tadi kan, di mana undang-undang di negeri ini dibatalkan undang-undang korupsi. Di mana di negeri ini di negeri mana undang-undang narkoba dibatalkan. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi kenapa kok masuk akal ketika Paulus mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan? Kenapa lebih lengkap dari itu? Hukum damai sejahtera, hukum kasih lebih lengkap daripada hukum Taurat. Paham kau? Oke. Apakah boleh membunuh itu? Apakah boleh membunuh itu bagian dari kasih? Hukum kasih adalah berpikir saja sudah berdosa, ya. Berpikir membunuh sudah berdosa. Itu hukum kasih. Apakah membunuh bagian dari kasih?
Membuni bukan bagian dari kasih, makanya berpikir membuni pun sudah berdosa. Itu sementara hukum damai sejahtera. berdasarkan Paham? Efesus 2 nomor 15, kau udah boleh membuni, Bang. Boleh membuni. Tidak ada tertulis, mana naklimu? Tidak ada tertulis nat seperti itu. Sudah dibatalkan. Konsep ilmumu pun gak jelas. Naklimu mana? Gak ada tertulis. Sudah dibatalkan. Tidak ada yang tertulis boleh dalam membuni. Keluaran 4 nomor 17 sudah dibatalkan. Dibatalkan hukum Taurat. Keluar hukum berikutnya, hukum kasih, hukum damai sejahtera. Paham kau? Ya Allah ya Tuhan, Bingung yang kau? benar ya. Orang Biar ini kau memang kasih tahu penyembah ayat yang Paulus kau ini ya, Tuhan Paulus ini ya. Biar kau kasih tahu. Oke, aku selesai lah Bang Naga. Ini nggak mau jujur dia, nggak bisa kita diskusi sama pembohong Bang Naga. Sama Karena pembohong kalah dan dia. pendusta kita nggak bisa Karena berdiskusi. kalah dia. Oke, gini ya. Nggak bisa Oke, berdiskusi satu kita. menit, satu menit. Pendusta nih, pendusta dia. Jadi mulai tadi kan waktu saya memotong, yang ditanya padahal jawaban Bang Faruk gampang. Ya tinggal jawab aja ya atau tidak. Makanya saya tadi mau masuk kata Bang Faruk, tidak, jangan dulu Bang Naga tidak dapat poin. Padahal saya mau jelaskan, langsung dijawab ya atau tidak. Oke, saya untuk saudara Henry saya. Tadi mau disampaikan apa Bang Henry? Lanjut Bang Henry. Karena dia bilang tadi kan dia adalah guru agama. Ini enak kali nih. Abang tahu nggak ini menyangkut yang dibilang Bang Faruk tadi. Bang, kalau disiplin ilmu biar saya kasih tahu sama Abang ya. Yang namanya kalau kita menafsirkan Alkitab, disiplin ilmunya apa Bang? Abang tahu? Pertama Bang, kalau kita membaca Perjanjian Baru, makanya disiplin ilmunya tafsir PB. Itu dia kalau Abang jadi guru. Nah, karena Abang bilang tadi, Abang guru agama, di STT mana yang tidak mengajari tafsir PB? Makanya Abang jangan ngaku-ngaku guru agama deh. Itu loh Bangku, baru di Kristen itu banyak tafsir-tafsirannya Abangku. Saya sebutkan, misalnya hermeneutik. Ada yang namanya homiletik. Ada yang namanya teks original, bahasa Ibrani Yunani. Jangan Abang bilang udah jadi guru agama, terus Abang kuliah di mana? Gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya Abang Faruk tadi, seharusnya Bang Faruk bilang disiplin ilmu itu seharusnya Abang jawab tadi, Bangku sayang. Itu aja Bang, terima kasih. Iya, makasih Om Hendrik, betul sekali hermeneutika. Aku tahu hermeneutika. Itu menafsirkan apa itu baru dalam... sekarang kau bilang, setelah aku bilang kamu jiblak lagi. Karena sekarang gini, tadi nggak bilang. Gini Om Hendrik, karena Bang Faruk ini semua tidak pindah. Oke, aku jelaskan ya. Aku jelaskan Om Naga, biar kalian seimbang lah. Janganlah satu arah terus, gantian ya. Oke, aku jelaskan. Jadi ketika Rasul Paulus menyatakan untuk bahwa sudah tertulis kalimat seperti aduh, urusin agama lu sendiri, jangan urusin agama orang, kitab orang lu urusin, kitab lu baca yang benar. Member, selamat pagi member, member. Ya, aku turunkan dia teman-teman ya. Kita nggak butuh lah diskusi sama orang pendusta Bang. Bang Dia Faruk, lebih dari 3 kali dia berdusta. Bang Faruk, makanya kalau mereka mengaku-ngaku itu pertanyaan gampang loh Bang Faruk, disiplin ilmu itu apa? Lebih dari 3 kali dia dusta. Nggak usah kita lanjutkan lagi lah itu. Ngarang aja. Dia ngaku jadi guru, tapi dia aja nggak tahu. Padahal tadi mau saya jawab, coba ditanya ilmu itu disiplin apa, tinggal jawab aja ilmu ini yang saya mau kuasai, ilmu ini bisa kuasai. Udah, cuma itu aja, cuma berputar-putar yang namanya oten ya udah biasalah. Dulu pun mungkin Bang Faruk sama Bang Henry sama juga ya kan, yang namanya itu. Oke. Assalamualaikum Nasmi, assalamualaikum.